Assalamualaikum Sobat Dapur Kamboja, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat somai Bandung. Apakah Anda termasuk penggemar somai? Kalau iya, yuk kita lihat proses pembuatannya. Langsung saja saya sebutkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah 400 gram ikan tenggiri, 400 gram sagu, gula, garam, kaldu bubuk masing-masing 1 sendok makan. 1 sendok makan lada putih, 1 buah labu siam, kemudian diparut lalu ditiriskan. Airnya dibiarkan seperti ini ya, tidak usah diperas. 10 butir bawang putih. Jangan lupa 3 butir telur dan 1 sendok makan minyak wijen. Untuk bumbu kacangnya kita menggunakan 300 gram kacang tanah, 300 gram cabai merah, dan 3 butir bawang putih. 125 gram gula pasir, 3 buah ubi merah, kita mau aduk-aduk dulu untuk ikan tenggirinya ya. Ini saya masukkan gula, garam, bubuk kaldu. Terus saya akan aduk-aduk hingga rata. Lada bubuk kira-kira 1 sendok makan. Masukkan minyak wijen kira-kira 1 sendok makan, atau mungkin kalau mau lebih boleh ya, 2 sendok makan. Saya aduk-aduk. Kita uleni dulu ikan tenggirinya agar bumbunya meresap dan rata ya. Ini saya pakai sarung tangan plastik biar lebih enak aja. Kalau mau diaduknya pakai sendok atau pakai tangan saja juga bisa ya, terserah. Uleni kira-kira sampai 3 menit. Ini saya mau masukkan bumbu bawang putihnya. Ya, terus di bejek-bejek lagi ikan tenggirinya. Usahakan sampai rata agar nanti rasanya semuanya sama ya. Oh no. Ternyata bawang putihnya masih banyak yang utuh. Ini harus saya ambilin satu-satu yang masih utuh. Oke, sambil nguleni saya akan memberikan tips membuat somai yang enak ya.
Yang pertama, usahakan yang diuleni itu adalah ikannya dulu. Tujuannya untuk memarinasi ikan tenggiri biar meresap bumbu-bumbunya. Kemudian yang kedua, menggunakan minyak wijen. Jadi kunci utama membuat somai itu berada di bahan minyak wijennya. Jadi jangan di skip untuk minyak wijennya ya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya menggunakan labu siam yang diparut. Boleh diparut kasar atau juga boleh diparut halus. Tujuan dimasukkannya labu siam agar somainya terasa empuk, dan selain itu bisa menambah komposisi atau tekstur somai. Yang keempat adalah menggunakan telur. Sebenarnya kuning telur itu fungsinya juga sebagai pelembut adonan. Jadi di sini saya tidak menggunakan air, tapi untuk bahan cairannya menggunakan telur. Tips yang kelima, tuangkan sagu setelah semua bahan-bahan diaduk ya. Jadi untuk sagu itu ditaruhnya paling terakhir, dan diaduknya itu tidak usah terlalu lama. Tips yang terakhir, sebelum membungkus dengan menggunakan kulit pangsit, sebaiknya sih adonan didiamkan dulu di lemari es atau di freezer. Ini fungsinya juga kalau misalnya kebanyakan cairan itu jadi agak susah untuk membentuk. Dengan ditaruh di lemari es, adonan akan lebih padat lagi, airnya sedikit menyusut sehingga kita mudah untuk membentuknya. Nah, ini saya mau masukin sagunya. Saya masukin semuanya. Kita nanti ngaduknya tidak usah lama-lama lagi ya. Takutnya nanti ketika kita makan somainya terasa agak keras. Nah, ini kita aduk, nanti akan saya campur telur. Karena kalau kita aduk terlalu lama, ketika kita makan somainya itu terasa agak keras. Makanya sebentar aja ya. Kita uleni seperti nguleni adonan roti. Nah, ini saya masukkan telurnya, dua-duanya saya pakai. Terus aduk lagi. Ngadukinnya kalau sekarang tidak usah tekan, tapi hanya pelan-pelan saja ngaduknya ya. Jadi seperti ini teknik mengadoni somai ataupun pempek. Tidak usah terlalu ditekan-tekan. Ya, saya rasa sudah cukup. Ini saya bersihkan plastiknya supaya tidak mubazir.
sampai bersih banget ya. Oke, siap-siap kita isi dengan kulit pangsit. Tapi sebelumnya ini saya mau taruh di lemari es dulu ya. Oke, ini sudah saya ambil lagi dari lemari es. Ini kulit pangsit yang saya gunakan sudah bentuknya bulat, enak ya, jadi tidak dibentuk lagi. Kalau mau menggunakan kulit dimsum juga boleh. Saya taruh adonannya biasanya di pinggir, kemudian dilipat-lipat sampingnya. Kemudian digores-gores menggunakan garpu biar ada tekstur kasarnya. Nah, ini biar rapi dibulatkan di tengah-tengah tangan kita, jari kita. Kemudian bawahnya ditepuk-tepuk. Oke, seperti ini. Oke, ikuti seperti yang contoh pertama. Kita rapikan pinggir-pinggirnya, kemudian dikeruk-keruk. Dan ditepuk-tepuk bawahnya. Kalau sudah, bisa ditaruh di tempatnya. Untuk tambahan lain kita bisa menggunakan pare. Ini saya taruh hanya pinggir-pinggirnya saja. Ini digores-gores pakai garpu biar nanti kalau sudah matang bentuknya cakep. Nah, untuk kentang dibagi dua. Kalau misalnya mau langsung direbus atau dikukus boleh, tapi kalau saya pingin taruh adonannya di kentang seperti ini ya. Oke, untuk tambahannya saya menggunakan tahu coklat. Tengah-tengahnya saya potong. Untuk tahu harusnya menggunakan tahu putih ya. Hanya saja di rumah adanya tahu coklat, jadi saya pakai ini saja. Saya potong tengahnya. Nanti adonannya dimasukkan ke situ. Seperti ini. Kemudian nanti digores-gores lagi biar kelihatan bagus. Nah, seperti ini hasil akhirnya teman-teman. Saya kukus dulu ya. Kita tunggu sampai matang.
Nanti kita cobain rasanya bagaimana. Wow, rasanya kayaknya enak nih. Nah, ini sudah dikasih bumbu kacangnya. Gimana teman-teman? Sepertinya rasanya enak sekali nih. Saya pingin nyobain dulu nih ya teman-teman. Teman-teman yang selalu ingin mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Dapur Kamboja, silakan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.